Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi di channel Dan Saham ini hari Selasa 14 Juni 2022. Kita langsung saja karena udah pagi ya. Semoga teman-teman masih yang kerja masih bisa nonton sebelum market open gitu. Nah, ini view IHSG dari saya kemarin saya sempat eh, kira turunnya di sini ya. Ternyata memang betul di area sekitar 6.950-an lah, 70-an. Tapi eh, saya masih ada view dia akan turun sejauh sini, 6.800 gitu. Jadi untuk ke depan gimana mungkin akan koreksi lagi ya. Koreksi lagi untuk minggu ini nih memang meninggalkan gap di 7.050, cuma masih akan koreksi menurut saya. Dan ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman serok saham-saham yang berfundamental bagus ya. Terutama teman-teman yang sibuk kerja jadi bisa investing dengan jangka waktu tertentu tergantung dengan karakteristik emitennya gitu. Oke, langsung aja kita ke review request ya. Request hari ini, request kemarin ya, saya baru record hari ini pagi ini. Kalau teman-teman mau join di grup untuk request silahkan aja setiap sore, insya Allah kalau nggak malam atau pagi saya record. Dan apa namanya, kalau mau tanya-tanya diskusi apapun silahkan aja untuk nanya di sini ya. Kalau misalkan ketimbun tanya lagi aja nggak apa-apa. Kalau topik saya jarang kasih, cuma mungkin nanti hari inilah saya kasih untuk teman-teman bisa scalping di sana gitu ya. Karena saya juga mungkin scalping di sana. Cuma untuk sangkut apa enggak itu atur masing-masing aja gitu ya. Saya akan posting saham-saham yang memang saya belum punya jadi nggak pom-pom gitu. Oke, langsung aja ke request yang pertama yaitu ESA. ESA menurut saya masih akan ini udah lama sekali saya tunggu-tunggu di area sini mungkin. Ini juga ada inverse cup and handle. Kalau targetnya sih jauh ya di area demand sini kalau targetnya. Cuma sepertinya agak terlalu jauh walaupun sih masih memungkinkan ya ESA untuk ke sini area demand ini. Ini inverse cup and handle juga targetnya ke sini sama. Ya, tapi saya rasa semoga ke sini udah ada pantulan lah gitu. Ini juga dividen ya Kamdet, semoga di sini udah cukup lah untuk ESA. Punya di 930 hati-hati ini terlalu berani ya untuk nangkep pisau jatuh. Nangkep pisau jatuh boleh asalkan ada perhitungannya. Saya nggak tahu teman-teman ngambil di 930 plannya seperti apa. Silahkan sesuaikan. Kalau saya sih nggak punya plan kalau ambil di 930, saya baru akan ambil di sini. Satu dan di sini dua. Seperti itu. Oke, lanjut IPPE ini menarik ya, sempat arah beberapa 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu arah, kemudian koreksi, koreksi lagi hari ini hampir ARB mungkin ARB ya. Cuma menariknya saya sudah pernah review waktu 2 hari yang lalu saya bikin YouTube. Ini area supply, jadi teman-teman hati-hati ini area supply kalau break silahkan aja, tapi kalau dia nggak mampu break ya dia balik lagi ke sini. Nah sekarang gimana plannya? Teman-teman boleh aja kalau misalkan nanti pagi dia mungkin sebentar nutup gap di 300 teman-teman boleh ambil gitu ya. Nutup gap di 300 teman-teman boleh ambil, tapi kalau misalkan eh, turun di bawah 300 cut loss karena potensi ke 280 dan wajib disiplin di saham-saham berkarakteristik liar seperti IPP ini ya. Gitu punya di 308. Ya nggak apa-apa lah. TS atau mau ambil lagi di 300. Oh, sorry SL sorry ya. Gitu hati-hati harus disiplin karena kalau nggak akan keseret ke 280. Dan mungkin view saya sih masih akan ada tarikan lagi ya beberapa kali. Nah ini PMJS punya di 224. Ini yang saya bilang ya karakteristik saham itu beda-beda dan karakteristik seperti PMJS ini teman-teman nggak boleh nginep. Harus wajib disiplin. Sedangkan dia break all time high di 230. Memang spek buy mungkin sebelum ATH ya. Tapi begitu gagal teman-teman wajib langsung disiplin. ATH terakhir misalkan last high-nya di 210 ya maksimal di 210 teman-teman harus buang atau ATH di 230. Ambil 224 kena 230 dan nggak mampu break lagi jual di 230 gitu. Jangan sampai
Ini udah cuan ya 224 malah jadi loss kayak gini. BEP pun nggak boleh. Memang terlihat menarik ya ini polanya, cuma jadi jelek karena candlenya terlalu panjang ekornya. Dan ini volume buangan saya rasa. Jadi teman-teman hati-hati. Punya harus disiplin. Memang masih ada potensi untuk naik, cuma saya rasa terlalu berisiko untuk eh, saham-saham seperti ini dan teman-teman nggak disiplin. Ya, mungkin ada tarikan hari ini sampai 210, silakan SOS. Next Suli. Suli ini ARB berjilid-jilid ya, padahal dia nggak pernah arah berjilid-jilid, bahkan dia nggak pernah arah. Cuma ARB terus-terusan, ini ARB, 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 ini nggak ARB, ARB lagi. Jadi sering ARB, mungkin punya di 62 terlalu berani ya. Mungkin ya bisalah di 60 dia masih ada tarikan. Cuma saya nggak ngerti kenapa dia ditarik, apakah ada alasan fundamental atau apa, saya kurang tahu. Jadi eh, berhati-hati, walaupun volumenya juga mulai hilang ya, turun tanpa volume itu bagus sebetulnya. Tapi ya semoga ini ada pantulan, teman-teman nggak jauh lah ke 67, sell dulu aja setengah, atau kalau nggak yakin dengan bid overnya sell semua. Gitu. Potensi ke gocap ada nggak? Mungkin ada gitu ya. Tapi terakhir 60, turun di bawah 60 teman-teman wajib buang dulu aja. Next, Amar punya di 294, ambil di closing ya. Ini memang menciptakan gap. Cuma memang trading range-nya dia di sini 282 sampai 318, 316. Kalau misalkan nanti nutup gap, jual di gap itu bagus, atau misalkan kenaikannya kenceng dengan didukung oleh bid offer yang bagus, sell di 316, 318 itu oke. Ke 400 gimana ya, bisa aja, tapi kita eh, kemarin saya lihat dia ada laporan untuk red issue ya, dengan standby bayarnya perusahaan Singapura, jadi menarik, cuma ya tetap kita realistis dulu aja. Satu 306 dan 300, yang kedua 316. Itu saja sudah cukup untuk trading pendek, kecuali teman-teman trade by fundamental atau forward action, tentunya dengan money management yang bagus ya, nggak terlalu ngambil di sini di area tadi. Sorry, teman-teman harus siap spare, ambil lagi di 280 seperti itu. Next, WSKT punya di 545. 545 ini ambil kemarin closing ya, closing 2 hari yang lalu di sini. Sekarang gimana? Kemarin memang konstruksi sempat dapat inflow ya, termasuk WSKT enggak sih, saya lihat di ADI aja. Nah ini ada rencana mau red issue, tapi ini divergent sudah tercapai, divergent lagi ini sudah tercapai di high-nya sini ya, ada resist sudah tercapai. Jadi sekarang gimana? Menurut saya masih akan turun. Jadi teman-teman berhati-hati, jika kalau nggak mau cut loss ya di sini terakhir 480-an. 480 kalau mau ambil lagi atau fresh down silahkan. Tapi saham berfundamental seperti ini saya memilih untuk lebih disiplin aja gitu ya. Karena bisa suspend sewaktu-waktu. Kita nggak pernah tahu, dan tahu sendiri perusahaan konstruksi utangnya seperti apa. Next, Kios. Kios ini sekali jalan mengerikan ya. Sempat kita trade di atas 1.500-an, ini sekarang 300. Sekali jalan itu bisa kenceng. Ini arah dilanjut lagi 3 hari. Nggak mungkin ada pola yang sama hari ini, kemarin arah, hari ini dilanjut naik. Tapi ada kunci di 376, satu, kedua di 406, 416. Kalau jackpot mungkin ke sini dulu hari ini ya. Dan realistisnya di 376 kalau punya di 300. Mantep ya. Punya di 300. Ya sudahlah, itu TS 316 boleh. Atau ya kalau Tega 344 agak jauhan, cuma sayang gitu ya. Ini ya angka-angka pentingnya. Next, MPMX. Ini salah satu saham yang layak untuk di collect seperti yang di awal tadi saya katakan ya. Ada double top, memang ada double top. Spek buy ambil di sini, ternyata
harapannya sih nggak double top, dia akan lanjut. Ternyata break double top, ya sudah, karena memang investing di saham ini, arah buy kedua di sini masih tembus juga. Ternyata target dia memang mengejar target double topnya. Ini target double top di sini 945 980. Ini good terakhir, benteng pertahanan terakhir untuk teman-teman ambil. Kalau enggak, closing di bawah 945 940 buang, wajib buang, karena potensinya akan balik lagi ke sini ya, di main area sini, dan ada Vivo juga golden ratio seperti itu. Ini ya, ini mengerikan. Nah, di sekitar sini. Oke, punya di 960 bagus, nggak apa-apa, hold. Mungkin potensinya akan sideways dulu di sini ya, nggak langsung nutup gap itu, nggak. Tapi logiknya, saham yang naik kenceng pasti turunnya kenceng, dan saham yang ini kan naiknya nggak terlalu kenceng ya. Ya mungkin di sini dia naik tapi kan nggak langsung arah-arah, di sini juga nggak arah. Terus ada sempat ARB juga, naiknya nggak terlalu kenceng, cuma turunnya kenceng. Logiknya harusnya naiknya juga kenceng, tapi ya atur manajemen, mungkin setelah pembayaran dividen dia baru akan jalan. Ya saya pribadi saya kolek. Yata ini ada di demand ya, 157 167, belum punya silahkan kolek. Cuma kalau close di bawah 150 itu wajib buang. Memang agak lebar range-nya dengan target kenaikan 193 208. View saya gimana? View saya mungkin akan ada tarikan dalam beberapa hari ya, melihat marketnya juga jelek. Biasanya saham-saham yang kayak gini akan dimainkan seperti itu. Next base ini geraknya kurang liar, jadi nggak menarik untuk ditradingkan. Kalau teman-teman punya di 113, saran saya disiplin aja, karena mungkin dia baru akan main di area 107 111. Memang ini ada volume besar, cuma ini volume buangan saya rasa. Mungkin scalping, ada volume buangan. Jadi kemarin juga volumenya lumayan tinggi dan sahamnya hampir ARB gitu ya. Jadi 107 111 itu area range dia. Kalau punya 113 disiplin aja. Ada tarikan SOS, walaupun ada gap nggak usah dilihat, fokus untuk risknya bahwa dia akan ke 107 menurut saya. Next WRG ini juga yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu ini udah lama ya. Di kotak ini menarik. WRG menarik. Silakan buy kalau punya di 820 ya. Terlalu tinggi. Wajib disiplin ya, karena ini saham naiknya terlalu kenceng, jadi wajar kalau turunnya kenceng. Nggak usah dilihat ada gap dimanapun, fokus untuk risknya. Dan ini 820 nggak di CL ya, sudah keseret-seret, siap untuk ke 650 685, dan mungkin saya akan buy di sini 650 685. Seger, ini menarik dan baru ambil kemarin hammer ya. Hammernya kuat dan ada potensi untuk double bottom. Double bottom mungkin nggak dalam waktu yang cepat ya. Mungkin bisa jadi hari ini double bottom, terus besok doji mungkin turun lagi, baru break double bottom dengan target 3120. Pun target misalkan teman-teman punya di closing ya kemarin, ya target 2800 itu sudah lumayan cukup, karena 4% mungkin ya di area sini. Ya 4%-an. Jadi target pertama 280 itu harus dikunci. Next, tinggi ini saham yang harus butuh kesabaran, ini divergent dan belum patah ternyata sampai sekarang. Belum patah divergennya, mungkin kalau 114 udah terlalu tinggi ya, silakan average down dan cut loss di bawah 106, di bawah low-nya. Setiap break new low 107, closing di bawah low buang, dan potensinya akan ke 100. Cuma
rasanya mungkin bisa jadi ini akan ke 100 dengan pola yang time-nya mungkin begini ya. Jadi lama sekali mungkin geraknya. Nah, itu baru setelah sini dia akan mantul gitu ya. Menarik cuma butuh kesabaran itu aja. Cut loss di bawah 106, ambil lagi di 100 atau mau collect sampai 100 juga silakan sesuaikan dengan trade plan-nya masing-masing. Bel sudahlah, ini pernah ambil di sini ya, sebenarnya di 62-an saya. Sempat juga cut loss di 60, ternyata ya sudahlah. Bel. Kalau sekarang belum punya gimana? Kemarin arah dia masih pemantauan dan kemarin arah cuma volumenya kecil sekali, jadi nggak dulu lah. Kalau saya nggak dulu, terlalu beresiko tinggi. Karena kalau turun juga dia turunnya bisa jauh sekali ya. Swing low-nya dia ada di mana nih? Turunnya lumayan jauh, jadi no. Kalau saya nggak dulu. Skip untuk bell ini ya. Bell skip dulu. Seperti itu. Next, DKFT. DKFT punya, oh nggak punya, tunggu aja. Di 130, tapi harus disiplin. Closing di bawah 130. Nonton wajib buang karena potensinya ke 111, 116. Dan view saya gimana? View saya mungkin akan turun. Sampai ke sini mungkin sih enggak ya. Kalau kita lihat Vibo 0618 sebetulnya di 127. Jadi dan ini juga ada area demand di sini. Jadi teman-teman tunggu aja di 127, 131 itu oke. Closing di bawah 125 buang karena potensi ke sini jauh. Oke, segitu dulu aja morning briefing kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman melakukan trading atau membuat plan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.